Halo guys, welcome to back my channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Hari saya ada bersama-sama dengan kakak Indri dan kita akan berdiskusi santai tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kalau kita pulang libur Desember atau libur-libur lainnya. Kita langsung saja ke ini. Aduh, perlu berdoa dulu. Langsung aja. Kain. Apa kalau misalnya Kakain pulang libur itu biasanya apa sih yang Kakain lakukan di rumah? Biasanya yang saya harus lakukan itu membantu orang tua. Biasanya kalau setiap pagi itu kan saya itu biasanya bangun jam 5. Di jam 5 itu saya bangun, kasih rapi tempat tidur. Belum kasih rapi tempat tidur kan. Biasanya ini sudah ibadah pagi tuh. Doa syafaat, Bukan. Pokoknya begitulah. Habis itu baru kasih rapi tempat tidur. Saat tidur. Nah itu. Saat tidur itu baru ini kasih bersih tempat tidur. Habis kasih bersih tempat tidur langsung ke dapur bantu mama kerja. Nah, kalau saya sendiri kalau pulang libur itu biasanya pagi itu saya bangun jam 3. Mana di cermin sama cermin. Saya tuh paling lambat kalau pulang libur itu bangun sekitar jam 9, jam 8. Terus saya punya kegiatan itu lebih banyak cuci baju. Terus selanjutnya kakak tuh selain bantu-bantu orang tua kan, kakak berapa bersaudara sih? Saya 7. Terus apa yang kakak mungkin lakukan dengan adik-adik dong? Ya biasanya bermain dengan adik-adik orang. Sharing bersama, cerita bersama. Terlebih dengan saya punya adik yang kedua itu kan, kalau kami pulang libur itu kan biasanya kami pulang libur sama-sama. Jadi di situ center kami ini cerita-cerita bagaimana dia pengalaman dia di SMA dan saya sekarang di sini begitu pulang liburnya. Jadi kami harus cerita-cerita bersama. Kalau saya pulang libur karena berhubung saya yang anak bungsu, tapi ada sayapnya adik lagi satu yang tinggal dengan mama papa dan satu punya ponakan. Jadi saya tuh sering bermain dengan mereka. Karena saya punya ponakan yang umurnya masih sangat kecil, jadi lebih banyak dengan saya punya ponakan. Dan sore biasanya saya ajak saya punya ponakan untuk lari sore, olahraga gitu. Terlalu banyak omong kosong yang jalan. Tidak. Biasanya kalau kami di sana sih, kalau misalnya pagi-pagi itu kan habis kerja semua tuh biasanya pergi di kebun bantu orang tua. Kalau di kampung saya lebih banyak. Saya lebih banyaknya di situ sih bantu orang tua di kebun gitu. Kadang kalau mulai jam kan kami punya air di sana kan jauh tempat kami timba air, jauh sekali. Jadi kalau sekitar jam 2 begitu kita sudah jalan memang di timba air. Serius, jauh sekali kampung air. Jadi sekitar jam 3 itu kami sudah jalan ke air. Pulangnya itu, tapi biasanya kalau yang baru pergi sih, yang baru pergi itu kalau dong lama sekali dong bilang. Tapi kalau kami yang biasa sih. Iya, tidak sih. Bahkan enter kalau misalnya dong pernah pergi, habis itu dong jalan itu dong bilang, pokoknya dong kami jauh sekali. Nah, giliran kami yang pergi dia ada di rumah, dia tidak ikut lagi tuh timbayar. Jadi center kalau kami pulang, kalau kami pergi sendiri dengan adik-adik dong, kakak dong di sana tuh, mama kalau pergi semua, jadi dia ada di rumah situ. Pulang enter kan kami pergi tidak lama sih pulang, jadi dia bilang, kamu yang pergi tidak lama saja, tapi kalau saya yang jalan enter
ke rasanya, jauh sekali. Iya, lama sekali tuh apa? Jauh sekali tuh air, dia bilang begitu. Itu di sumur kah atau di Kali besar. pantas? Tapi di kali besar itu ada memang air itu Untuk timba air ya? untuk timba air. Kalau kami ada sumur di samping rumah, tapi yang bikin malasnya itu karena dalam sekali. Jadi ya, tapi kalau misalnya musim-musim kemarau susah-susah air begitu. Oh iya. Susah-susah air itu kan Kalau kami sih tidak susah. kami kebanyakan kehabisan air di sumur gitu. Jadi tapi kalau di samping rumahnya kami tuh biar musim kemarau tetap ada, tapi harus timba pagi-pagi buta gitu. Jam-jam 4 itu bayangkan jam 3 saja tuh sudah ada yang timba dengan air. Jadi kalau lambat sedikit Antri. tidak dapat air, bukan antri lah, tidak dapat lagi. Tidak dapat air habis Iya, gitu di habis sumur. sudah air di sumur. Jadi kami ada bakaran tapi Tidak jadi. di kami punya bagian itu tidak jadi keran. Terus kebiasaan buruk, maksudnya kebiasaan yang kakak lakukan di kampung, kebiasaan kayak contohnya saya begitu, kalau pulang kampung libur itu paling malas mandi. Oh, kalau saya sih karena jauh air ya, jadi kalau mandi itu satu hari satu kali aja. Pokoknya setiap hari itu pergi terus di air. Tapi mandi setiap hari juga sih, tapi satu kali dalam satu hari mandi. Satu paling malas mandi kalau di rumah. Ya, tahu kenapa? Saya orangnya usik. Saya ganggu sepung adik bungsu sampai dia menangis, jadi enter kena marah lah. Tapi saya lebih suka kalau dia menangis. Kalau di rumah saya sering ponaan saya lebih banyak mengalah di ponaan. Kadang diusir-usir, kadang selalu kayak dia punya ini nah, pulang udah lewat, selalu itu rumahnya dia sendiri, bukan sab rumah begitu. Apalagi kalau misalnya saya ke bapakku di dia punya nenek, di bap mama, atau peluk-peluk sama mereka. Aduh, tuh aneh lewat sudah tuh. Cemburu lah dia. Kalau di mama tuh dia cemburu mati. Bang itu bisa. Jadi kalau yang sapunya yang saudara, kalau sapling usil itu di sapunya adik saudara yang tinggal di rumah. Andena. Dia kan anaknya nakal juga, tapi kalau bilang baik-baik sekali dia. Kalau kan kami di rumah tuh sering bakar-bakar ubi-ubian, keladi. Ya mama. Ya mama. Oh. Sampai ada freezer. Ya, ada freezer mama. Tidak pergi kuliah? Tidak. Tidak ada kuliah online? Tidak. Bisa kamu sama-sama dari rumah PPA? Gimana? Di Pamate? Foto-foto.